wa bil Mustafa Rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wa malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki gayati bihim wa bil awliya itulhi kuni bihim wa dhurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syahrin bihaqqihim wa syarran li syahrin min insin wa jinnati bifadlika bashirli bihusnil khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rebu, pertemuan kita setiap Selasa malam Rebu jam 9, tepatnya pada hari ini tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a
wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtigoa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, ya, pembahasan kita di dalam masalah sunnah sholat, baik sunnah sebelum sholat, sunnah di saat kita sholat, dan sunnah sesudah sholat. Di bagian pertama yang kita bahas adalah sunnah sebelum sholat. Sudah hampir 3 minggu, ya, 3 bagian yang kita sudah bahas, yaitu diantaranya sunnah sebelum sholat adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Di dalam azan sudah dijelaskan dari yang sunnahnya, yang makruhnya, dan sunnah muadzin, ya, sudah dibahas. Di antaranya, ya, diingatkan aja, kalau kita mendengar azan maka kita jawab marhaban bil ghaili adlan, ya, marhaban bil ghaili adlan wa bis salati marhaba wa ahla. Kemudian kalau kita dengar muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah kita ucapkan perkataan sambil kita usap di jempol kita, yaitu marhaban bizikrillah gurratu a'yunina bika ya Rasulullah, atau marhaban bihabibi gurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam kitab Imam Suyuti, yaitu Tanqihul Qaul wal Hasis, ya. Juga dalam kitab Hasyiah Mukhtar Sahih Bukhari juga disebutkan. Dan kitab Hasyiah I'anatit Talibin. Nah, kemudian juga membaca ketika menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita menyebut radina atau raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini sudah dibahas, ya, panjang lebar. Ada dasarnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah azan selesai, kemudian ada bagian-bagian yang disunnahkan sebelum sholat. Di antaranya bersegera di dalam sholat, semangat kita dalam sholat, mengosongkan hati kita dalam segala urusan dunia. Kemudian datangkan doa-doa, yaitu seperti Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Baca surah Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas ila akhir. Nah, kemudian setelah itu dia mengerjakan sunnah gobliyah subuh, ya, kemudian atau dikatakan sunnah fajar atau sunnah subuh, sunnah dhuhur ba'diyah gobliyah dhuhur ba'diyah dhuhur, kemudian gobliyah asar, kemudian gobliyah dan ba'diyah jumu'ah, dan sunnah-sunnah yang lainnya sebelum sholat, ya, sholat yang wajib maksudnya. Kemudian meluruskan saf kalau dia sholat berjamaah. Kemudian dia memandang kepada tempat sujud, ditundukkan kepalanya. Kemudian
tafarugoh baina godamaihi, yaitu memencarkan di antara dua kakinya, sekedar sejengkal, bisyibrin, ya, lidzakar untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan yadummuhuma, yaitu merapatkannya, mengumpulkannya. Kalau perempuan, jadi kakinya nggak usah lebar, kakinya cukup sejengkal, jangan ketinggian juga begini. Ya, akhirnya rapatnya hanya kaki dengan kaki. Nah, jadi ngangkang. Ya, itu malah ketika kita sujud jadi jauh. Yang dikatakan rapat itu adalah bahu dan bahu. Kaki cukup sekedar jengkalan, sejengkal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saniyan, as-sunan allati fi asna'is shalah. Bagian yang kedua sekarang adalah sunnah yang dilakukan ketika sholat. Jadi udah masuk dalam sholat. Nah, di dalam sholat ini banyak sekali sunnah-sunnahnya. Nah, di dalam di dalam sholat nih, kita lagi sholat kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau wajib salah bisa membatalkan sholat. Adapun yang sunnah ketika kita sholat mulai dari takbir sampai salam, ini ada dua bagian. Ada sunnah hayat dan sunnah aba'at. Ya, yang udah ditulis tuh ada sunnah hayat dan sunnah aba'at. Ya. Kalau hayat, jika ditinggal, itu kan sunnah. Jatuhnya sunnah, kalau belajar awal di dasar kita belajar fikih itu selalu yang pertama diajarin syariat itu ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada jaiz. Nah, itu kita udah tahu. Jadi nggak usah pakai dilebarin lagi sudah. Nah, artinya kalau sunnah, jika kita tinggal sengaja maupun tidak sengaja, tidak dosa. Kalau di dalam ibadah berarti ya tidak menggugurkan atau membatalkan sholat. Di wudhu tidak membatalkan wudhu. Cuma pahala kita jadi kurang. Kalau kita cinta Nabi, ya perbanyak sunnah-sunnah. Karena asalnya dari Nabi. Adapun yang wajib, ya haram udah. Batal sholat kita, dosa lagi jadinya. Nah, jadi di sini yang sunnah ini ada abad, ada hayat. Yang kita bahas sekarang adalah hayat. Karena hayat ini paling banyak. Apa sunnah hayat? Sunnah hayat apabila kita kerjakan mendapat pahala karena sunnah. Kalau dikerjakan nggak jadi dosa. Tapinya nggak juga sujud sahwi. Ya, jadi ingat tuh. Sunnah ini ditinggalkan, nggak kita disunahkan sujud sahwi. Bukan wajib hukum sunnah sujud sahwi. Kalau abad itu sunnah sujud sahwi. Jadi kalau ditinggal berarti nanti di akhir sholat kita sujud sahwi. Nah, yang kita bahas sekarang nggak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Jadi kalau udah ketinggalan, ya udah ketinggalan sudah. Tinggal udah. Jangan pakai balik lagi nanti. Sehingga nanti akhirnya bisa melewati yang wajib. Hukumnya jadi membatalkan. Ya, nanti akan dibahas di sini. Baik. Yang pertama. Yang pertama boleh dicatat. Ya, sunnah hayat di sini yaitu raf'ul yadain. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunnah. Kalau di awal ada namanya takbiratul ihram, yaitu takbir ihram yang kita kenal dengan Allahu Akbar di awal. Yang lain-lainnya itu takbiratul intiqalat, yaitu takbir mengucap Allahu Akbar hanya perpindahan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Nah, adapun yang pertama kali namanya takbiratul ihram, yaitu takbir. Ya, takbir kan dari kata kabbaro yukabbiru takbiron, yaitu mengucap kalimat Allahu Akbar. Ihram membatasi sesuatu yang halal menjadi haram. Apa yang halal? Makan, kita minum, kita ngobrol, keputus kasat Allahu Akbar udah nggak boleh dilakukan sama sekali. Puasa kita gitu-gituannya. Ya, sholat maka jadi sentral di situ. Nah, itu wajib hukumnya takbiratul ihram. Adapun yang kita bahas hayat ini ditinggal nggak apa-apa dan tidak sujud sahwi, tidak sunnah sujud sahwi. Yang pertama ngangkat tangan. Jadi jangan berantem gara-gara soal ngangkat tangan. Ya, paham nih ya? Tapi kalau dilakukan cakep karena dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, mengangkat tangan ini disunahkan fi arba'ati maudi, yaitu dalam 4 tempat. Ya, mengangkat tangan ada 4 tempat. Sebab kalau yang nggak paham, setiap dia sholat bangun angkat tangan, bangun ngangkat tangan. Ya, nah itu nggak disunahkan. Justru kalau tidak disunahkan sama Rasul, sebaliknya dari sunnah hukumnya makruh. Ya, jadi kalau wajib lawanannya haram, haram lawanannya wajib, sunnah lawanannya makruh, makruh lawanannya sunnah. Jadi kalau nggak dilakukan sama Nabi atau tidak tertera untuk mengangkat tangan, diangkat tangan, maka hukumnya jadi makruh, sesuatu yang dibenci sama Allah. Artinya mengurangi nilai-nilai pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengangkat tangan cuma ada tempat hanya 4. Yusannu fi arba'ati maudi. Disunahkan dalam 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram. Ketika ketika takbiratul ihram, gitu sunnah. Jadi kalau ada orang yang ngangkat tangan, dia langsung sedekap, sah aja. Ya, dan tidak sujud sahwi, tidak sunnah sujud sahwi. Tapi kita lakukan hal demikian, ya satu, mengikuti ulama-ulama yang terus bersanad kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lakukan ketika takbiratul ihram. Cara-caranya nanti disebutkan di bawah. Yang kedua, indar ruku, ketika ruku. Itu angkat tangan. Kemudian yang ketiga wa indal i'tidal, yaitu yang ketiga ketika i'tidal, bangun dari ruku. Kemudian yang keempat wa indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi kalau sholat 4 rakaat pertama kita bangun enggak angkat tangan, rakaat kedua itu. Kenapa? Karena ada tasyahud awal, ya. Jadi yang pertama apa? Takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal, bangun dari ruku, dan yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Subuh enggak ada tasyahud awal. Ya, jadi jangan rakaat kedua subuh ngangkat tangan, enggak usah, itu makruh jadinya. Baik. Wa yafutu waktuha bintiha takbir. Waktunya itu adalah ya ketika mulai dari takbir. Kalau selesai udah takbir itu luput sudah. Yafutu waktuha, luput waktunya bintiha takbir, dengan selesainya takbir. Jadi takbir kelar baru ngangkat tangan. Jadi kalau takbir kelar udah luput, gak usah ngangkat tangan. Ya, kalau ngangkat tangan ya nggak dapat sunnah yang diajarkan nih, seperti ini nanti akan dibahas. Nah, indah ruku, indah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, bagaimana? Ya, Anda bacain dulu, nanti Anda praktekkan. Jadi ini enggak duduk, diri, duduk, diri, kan capek ya. Jadi Anda baca, nanti Anda urutkan. Ketika takbiratul ihram, fayabda urraf'a inda ibtida'it takbir wa yun'ihi bintihai. Wa inda ruku fayabda urraf'a bibtida'it takbir fa idza hadza kaffahu mankibaihil, ya, inhana madan, ya, atau madat takbir ila istiqrarihi fir ruku. Wa indal i'tidal fayabda'u raf'a wa tasmi' ma'abtida'i raf'i ra'si wa yamudduhu ila an yantasib fa idza intasaba arsala yadayhi wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal fayabda'u raf'al yadain inda wusulihi ila haddi agolli ruku wa yunhi takbir ma'a raf'i yadayhi idan tasoba, ya. Nah, ketika takbiratul ihram, ya. Ketika kita takbiratul ihram, ya, takbirnya kita kan sunnah, wajib. Sedangkan mengangkat tangannya sunnah. Kapan waktunya? Yaitu ketika kalau misalnya takbir udah selesai, ya udah nggak usah tangan. Misalnya Allahu Akbar, baru begini. Padahal ketika Allahu Akbar, udah nggak di sini dikatakan luput sudah waktunya. Jadi kalau ada takbirnya kelar, luput udah, ya nggak usah, percuma. Kalau ngangkat tangan nih nggak jadi masalah, cumanya nggak pas. Nih yang pas itu yang dikatakan ngangkat tangan itu sunnah ketika kita berbarengan. Jadi kapan? Ketika Allahu Akbar gitu. Itu yang paling bagus. Jadi jangan Allahu Akbar baru turun, ya. Tapi yang bagus apa? Berbarengan. Jadi ketika dia mulai takbir, dia ngangkat tangan sejajar tuh, ya, gitu. Ada di sini nih.
Nah, macam-macam ada orang di sini. Kalau di sini perempuan, ya ada yang begini, ya bisa ngamplok makmuk kayak orang ntar. Ya, ya jangan dipersoalin sebenarnya, jangan jadi berantem karena memang sunnah nggak ngantang tangannya Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Ya cuma kan ada ikutan. Kalau kita nggak belajar, akhirnya semau kita aja. Ntar ada yang begini, ada yang begini, macam-macam. Kita lihat ini, cuma jangan jadi berantem. Makanya kita sholat udah kita tinggalin semuanya, kita khusyuk kepada Allah, kita belajar. Kalau memang orang itu bisa kita ajak bicara, ya nggak apa-apa ya. Walaupun ini sekedar sunnah. Tapi kalau wajib fatal. Nanti ada bicara yang wajib. Artinya apa? Orang ruku dia nggak mau ruku. Misal orang sujud dia kagak mau sujud atau ketinggalan sampai ini nggak mau ikutin imam, nah itu dijelas batal. Ya batal sholatnya. Kita bisa kasih tahu dia. Tapi kalau sekedar sunnah, kalau dia bisa mau belajar, ya silakan. Kalau dia nggak mau belajar, dia mau cara sendiri, ya udah, jangan jadi berantem, ya. Juga banyaknya ada imam mazhab yang lain, jadi nggak usah berantem. Karena ada yang dia sunnahnya nggak mau angkat tangan. Semuanya karena lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, jadi kalau kita ikutan kita dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, nah itu kita takbir, ya, ini di kuping sejajar kita. Allahu Akbar. Nah, kemudian kalau ruku, nah ketika kita ruku, ya, udah selesai kita baca, udah selesai kita turun Allahu Akbar. Jadi kita Allahu Akbar bukan tangan kita masih begini, Allahu Akbar baru banyak begini. Ya nggak jadi masalah. Ya, dan itu juga nggak bakal sunnah sujud sahwi, enggak. Ya, cuma kalau yang bagusnya menurut di kitab diajarin ketika Allah. Jadi mulai kita baca pas Allahu Akbar. Tuh jatuh pas. Sami Allahu liman hamidah. Allah jatuh tuh. Ya. Misalnya Allahu Akbar baru sujud. Enggak jadi masalah. Karena bisa jadi kalau dia udah aki-aki susah turunnya, lama banget jadi Allah. Napasnya habis. Iya. Jadi kita lihat-lihat juga. Tapi kalau kita yang normal, ya tadi mulai selesai bar. Paham ya? Di situ udah. Enak gampang mulainya begitu aja udah. Ya. Jadi jangan persoalan. Nah, kita praktekkan apa yang kita dapat dari ilmu. Adapun nggak usah nengok-nengok dengan caranya dia, biarin. Ya, gitu. Asal nggak menyalahi aturan. Artinya apa? Dia keluar dari syariat. Misalnya nggak mau Allah Akbar, yang lain. Ya, paham nggak? Mungkin pakai bahasa Indonesia atau apa. Ini udah fatal, salah. Ya, tuh. Karena kalau soal itu ada orang-orang yang sudah tua. Ya, yang dia udah ngucapin duluan, turunnya barulah. Lama nggak apa-apa. Sebab kalau ngikutin Allah Akbar, napasnya habis. Ya. Karena fisiknya itu lain lagi, namanya daruroh, ya, namanya dalam Islam itu ada darurat. Nah, kemudian yang kedua, ya, jadi nggak susah mengangkat tangan. Kapan mengangkat tangan? Waktu ada 4 tempat, ya, sudah. Kemudian yang kedua, wad'ul yadil yumna ma'a asobi'iha ala qau'il yusra gabidan gabidon laha asfala sodri, yaitu meletakkan tangan yang kanan di atas, ya, meletakkan tangan yang kanan bersama jari-jarinya ala kauil yusro, di atas pergelangan tangan pergelangan tangan kiri gobidon, yaitu di apa namanya gobidon, di sedekat apa namanya nih, digenggam gobidon laha, digenggam, ya, di bawahnya sodar, di bawah dada, ya. Jadi digenggam namanya. Jika Allahu Akbar tuh, ya, ada yang pegangnya begini nih, dua tangan, ya. Kalau guru sekumpul kita lihat di ini begini, ya, kita juga dapat ajaran begini, ya, digenggam. Ada yang begini nggak jadi masalah. Apa yang digenggam? Pergelangan tangan yang kiri. Gitu. Kalau ada yang kiri begini, ya nggak jadi batal. Paham nggak? Ya, cuma kan nggak etis, tangan kiri di atas. Yang benar mana? Tangan kanan. Kalau di tangan kiri batal nggak? Enggak, karena sunnah. Begini aja, nggak jadi masalah kok. Ya, cuma kita punya
ikutan. Kita ikutin dari kitab, dari ulama kita, dari guru-guru kita, terus sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya kita mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu kita Allahu Akbar. Nah, kemudian di mana ditaruhnya? Yaitu di bawah dada, di atas pusar. Paham ya? Ini pusar, ini dada. Maka kita taruh di sini. Ada yang di sini nggak jadi masalah, terserah dia. Ada yang di bawah. Mana enggak? Jangan jadi berantem. Ya, yang nggak benar kalau di atas ini. Tadi sholat nggak punya duit tuh. Kali ente lihat gitu, Allahu Akbar. Ini udah salah. Ya, udah salah. Walaupun ini nggak jadi batal, cuma nggak pernah kita lihat begitu. Ya, adapun boleh di atas dada ini udah jangan berantem. Ya, kita punya ikutan. Apa ikutan guru-guru kita? Yaitu di atas pusar, di bawah dada. Ya, itu. Ada yang begini di bawah, ya nutupin kemaluannya, di atas kemaluannya. Ya ada yang begini, ya, ada yang sodakop begini, ada gak? Ada macam-macam orang. Ada yang begini di sini, ada yang cuma begini. Ya, cuma yang kita diajarkan ke kitab, genggam pergelangan kiri. Ya, begini kalau aneh. Tuh, ya, di bawah dada, di atas pusar. Ya. Nah, gola ba'duhum, ada ulama juga ya yang mengatakan sebagian mereka ya yaitu yumiluha ilal yasar fauqal qalb, yaitu dia ya mengarah ke kiri di bawah hati. Ini hati nih. Ini hati naruhnya di sini. Pernah lihat gak? Nah, yang disalahin benar. Ini ulama ada yang begini. Ya karena pernah lihat Nabi. Kenapa? Kalau kita tanya karena dulu masih zaman perang. Jadi pedang di sini. Iya, kalau jawara kan kalau jalan begini. Iya, itu kan maksudnya siap ini gitu. Jadi dulu begini di sini, ya, di bawah hatinya jantungnya dia. Ya, gitu. Nah, itu boleh gak? Boleh. Ulama ada yang hutan. Kenapa? Li'annahu mahal niat. Karena ini adalah hati ini tempat nih wal ikhlas, tempatnya ikhlas, wal khusyuk, tempatnya khusyuk dipegang sama dia. Ya, gitu. Sudah. Kemudian ketiga. Yang ketiga. Sekarang yang ketiga. Sunnahnya. Ini udah di dalam sholat ya. Udah sholat ya. Sedang sholat gitu. Kemarin kan dibahasnya yang minggu-minggu lalu tentang wajib. Nah itu kalau ditinggal batal. Ruku yang gimana yang benar ruku. Nah itu wajib. Nanti ada sunnah-sunnahnya lagi gitu. Kemudian sunnah saat sholat yang ketiga an-nadharu ila maudi'is sujud, memandang kepada tempat sujud. Ya, sujud kita tuh tempat pala kita sujud, kita pandang ke bawah. Walau sholat khalfal Ka'bah, sekalipun dia sholat di depan Ka'bah, jangan Ka'bah yang dilihatin. Karena kita sholat menghadap yang sunnahnya menghadap kepada tempat sujud. Karena kita menghadap Allah, bukan menghadap Ka'bah. Ka'bah hanya sebagai kiblat, tempat arahan. Kalau nggak di kiblat tempat arahan nanti repot. Mau gue, apalagi yang bangsa bertengkar mulu sama imam. Gue nggak mau lihat muka imam, ngadep sono sholat misalnya. Akhirnya nggak asik dong liatnya. Yang ini sholat ngadep sini, yang sono sini, yang sini. Akhirnya pas lagi ruku beradu pantat jatuh. Ya ada yang beradu pala bisa jadi kan. Pas sholat gue nggak mau gue mendingan lihat temen gue di belakang di berhadapan. Nah ruku kejedot. Ya, keduanya apa? Ya keseragaman Islam kompak satu apa? Satu komando. Jangan bercerai-berai. Kita dah hancur karena bercerai-berai. Ya, jangan gampang mudah diadu domba. Anda selalu bilang jangan mudah diadu domba dengan ras. Ya, apa ras yang namanya? Ya, etnis, agama, kemudian apalagi suku dan sebagainya. Jangan kita bersatu dalam kesatuan. Tempat-tempat lain yang dulu bersatu pecah belah. Nggak Eropa, nggak Timur, pecah belah. Awalnya dulu satu jazirah. Kita yang berkerajaan sendiri-sendiri dengan Nusantara disatukan jadi Indonesia. Wah, Masya Allah. Ya, jaga. Siapa lagi yang jaga kalau bukan kita? Nah, disitulah orang sholat itu ya menunjukkan siapa Anda, identitas apapun, mau presiden, mau rakyat, mau ini, tetap dalam satu kesatuan di bawah komando. Allahu Akbar, ngikut semua. Sama arahnya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar melaksanakan sholat yang benar sehingga tertuntun arah hidup kita seperti
sholat. Begitu ya. Mandang ke bawah sekalipun depan kita Ka'bah. Au khalfa nabiyyin, sekalipun di belakang Nabi. Wah, tuh asik nih di belakang Nabi, di belakang ulama. Kita pandangin ya, jangan. Sholat ngadep Allah, lihat ke bawah ya, tempat sujud kita, karena itu tempat yang paling mulia tuh. Makanya sombong manusia yang tidak mau sholat karena dia nggak menundukin kepalanya ini ke bawah. Jadi tempat sujud kita. Fayanduru ila maudhi'is sujud mutlakon. Ya, di sini dikatakan melihat kepada tempat sujud mutlakon, mutlak sudah. Mutlak, nggak ada nggak ada dalil lain, nggak ada jalan lain, sudah mutlak. Ya, gitu bahasa hukum itu mutlakon. Mutlak sudah. Yang namanya sholat melihatnya sunnahnya ke tempat sujud. Ini bukan wajib ya. Jangan sampai nanti berantem garing-garing. Batal loh. Enggak. Ini kan bicaranya kembali lagi. Anda ingetin sunnah. Kemudian sunnahnya tapi lebih bagus kita jalanin. Ya, jadi lihat ke bawah. Kecuali. Jadi sholat ini mulai dari takbir kan sampai akhir. Tetap di tempat sujud. Pandangan kita ke tempat sujud nih. Ya, dari mulai awal sampai akhir. Kecuali di tempat apa kita tidak melihat ke tempat sujud, illa inda gaulihi illallah. Ketika illallah. Nah, sunahnya bagaimana? Ketika kita lagi tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, kan kita tetap memandangi ke tempat sujud. Kita sholat dari awal terus. Nah, ketika kita tahiyat awal atau tahiyat akhir, kan kita tetap lihat sujud. Nah, ketika kita syahadat, asyhadu alla ilaha, baru kita mandang ke mata kita ke tangan kita ini, ya, illallah. Tuh. Ya, illallah. Jangan tinggi-tinggi, ya. Boleh nggak tinggi-tinggi? Ya kan ini sunnah, boleh-boleh aja, tapi nggak ikutin sunnah, adang begini. Paham nggak? Sampai begini. Ya, adang begini, adang begitu atau gimana? Di nggak angkat begini nggak jadi masalah, adang goyak-goyak dan macamnya. Ya, yang digoyakin itu hanya sekedar aja. Jadi tangan begini aja sudah. Ya. Ya, tangan dari awal ketika kita tahiyat begini, ketika ada asyhadu alla ilaha illallah. Isyarat dong sekali, illallah. Turunin lagi udah. Jangan begini terus. Ya, begini aja sudah. Ya, makanya kalau teman-teman atau masih kecil kan begitu loh, begini disuit. Ya, canda gitu, bercanda sebocah. Kita tua jangan. Ya, jangan kayak bocah. Bocah sih emang biasa bocah, bener gak? Ya, nah, bocah. Kan kita dulu begitu. Ya udah akhir aja deh. Udah akhir apa? Udah akhir mau sholat aja, belagak begini deh. Takut diomelin merbot. Ya, terawih itu terutama. Takbir lagi, janda lagi main sarung. Pas sudah akhir begini lagi. Bayangin Tuhan kita tipu anak. Maksudnya mau nipu manusia, padahal ditipu siapa? Allah. Anak. Dosa gak? Nggak dosa karena belum mukallaf dia. Belum balik. Ya, inti yang udah balik, dosa inti yang mempermainkan sholat. Ya, nah makanya disitulah dididik anak-anak kita ya supaya benar di dalam sholatnya. Ya, nggak ada dosa. Kalau dosa anak kecil banyak dosa dia. Tapi subhanallah nggak punya sifat dan dendam. Makanya wali-wali Allah Ta'ala tuh sifatnya kayak anak kecil. Terus berantem, main lagi dia. Anak bocah. Berantem, Masya Allah seru banget. Kelar, main lagi. Kalau bapak-bapak kayak gitu, setahun 2 tahun belum minta maaf. Maka sifat hati kita biar kayak bocah. Cuma tingkah jangan kayak bocah, hati kayak bocah, jernih, bersih. Makanya nggak dihukum sama Allah. Walaupun tingkahnya kadang-kadang berantakan. Ya, makanya salah satu di dalam kalamnya ulama begitu. Ya, seorang wali Allah Ta'ala ya laksana ya anak. Nah, kalau yang jazab baru ketingkah lakunya itu kayak bocah jadinya. Ya, cukup hati kita. Artinya apa? Enggak menyimpan ketamakan. Ya, udah dia yang dia kepengen selesai udah. Kalau kita anak kecil dikasih 1000 aja udah girang. Gitu kalau belum sejuta. Ya, tahu nominal masalahnya, bocah enggak. Ya, tahu bocah sekarang sih udah parah dah. Karena dididik udah beda bocah kayak zaman dulu kita polos. Illallah. Fayanduru ilal muhallalah, maka dia memandang kepada tempat dia mentauhidkan Allah. Illallah ila an yusallim, sampai selesai salam. Ya, jadi
dia tetap menghadap sujud. Nah, kalau tahiyat akhir, ya, kalau tahiyat awal kan ilallah sampai di diri. Kalau tahiyat akhir ketika illallah terus dia memandang. Bacaan tetap ya, terus sampai hamidum majid. Nah, selesai baru ya, mandang ke depan, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi sunnah salam begitu ya. Ada yang assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Ya nanti disalam nanti ada. Ya, tapi yang bagusnya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ini karena lagi bicara ini aja jadi ini nyambungin dikit. Ya ini nyambungin illallah. Jadi sunnah kita memandang tempat sujud kecuali ketika kita nyucap illallah. Maka mata kita memandang kepada tangan jari kita ini nih. Sampai selesai salam. Kemudian yang keempat. Yang keempat, fathu basorihi wa adamu takmidhihi. Membuka mata kita. Wa adamu takmidhihi. Yang keempat ya. Yaitu membuka mata kita dan meniadakan memejamkan mata kita. Merem. Kecuali orang yang tidak melihat. Ya, bagi yang normal begini, mata dibuka, mata buka jangan melotot, jangan. Ya maksud seperti biasa aja mata kedip biasa, jangan dia tahan kedip kita, ntar akhirnya berair. Masya Allah lu sholat khusyuk banget sampai nangis. Kagak, gue diterangin sama guru suruh buka mata katanya. Ya buka mata biasa kedip, jangan buka mata ditahan dari sholat selesai. Air berair. Bukan ke situ pengertiannya. Anda kalau ngajar kadang-kadang takut gitu, buka mata dan dilarang ya memejamkannya. Di sini bukan larangan di dalam arti yang dosa. Kan tadi apa? Sunnah ya sunnahnya lebih bagus membuka mata dan tidak memejamkannya. Boleh kedip nggak? Boleh. Ya jangan nanti ditafsirin beda. Pulang aja dipraktekin, bininya kasih tahu. Jangan pakai kedip-kedip. Pokoknya Ustadz bilang mata melek aja. Di sholat Ustadz selesai nangis. Matanya ya gitu. Kapan itu membuka mata dan tidak memejamkannya? Ya kedip boleh. Tawala sholatih. Ya selama dia sholat sampai akhir. Ya, itu. Ini ada ilat, ada kecuali. Ya. Wagot yajibut takmid. Nah, di mana wajib tuh kita memejamkan mata. Ada saatnya kita memejamkan mata. Kama idza kana amamahu nisaa ajnabiyat. Ya, di mana di saat di depan kita ada perempuan yang bukan mahram kita. Nah, kita sholat lagi di luar nih. Makanya perempuan ada di mana? Di belakang, bukan di depan. Bisa nggak terjadi di depan? Ah, bisa. Itu kalau pengaturan ini nggak benar. Seperti lagi sholat Idul Fitri. Ya, udahan pakaiannya cakep lagi. Ya, lagi pakai sih pakai. Tapi kalau lagi dibuka ngablak, paham nggak? Ya maksudnya kan orang di luar nggak sama semuanya. Lagi sholat sunnah kitanya lagi. Datang sholat sunnah belum duha nih dari rumah. Di sholat duha dulu di situ. Nah perempuan datangnya pakai UKNC misalnya. Lagi sholat sih rapi ketutup. Buka. Akhirnya di depan ada pandangan yang haram. Ah udah merem. Jangan pakai ngeliatin terus. Ini lagi sholat ini. Batal nggak? Nggak batal, nggak. Cuma iya etikanya gimana? Kita sedang apa? Menghadap Allah. Makanya jangan sampai di depan kita tuh ada kalender-kalender atau sesuatu yang tidak dibolehkan kita lihat. Ya, ini perempuan yang bukan mahram. Satu, kedua lagi itu perempuan, maaf nih, kalau dia sujud, ya, maaf bokongnya atau apa ya kan manusia kita laki-laki. Makanya jangan perempuan itu ada di depan laki-laki, dia ada di belakang. Tapi kalau keadaan mungkin kita lagi sholat bisa terjadi, maka wajib kita pejamkan. Ini nggak kepake. Paham di sini? Ya, jadi kita biar tahu begini sunahnya. Tapi bagaimana kalau keadaannya demikian? Itu wajib. Kemudian sunnahnya juga kama idza kana amamahu ma yusdiluhu. Sunnah juga boleh kita merem. Tadi wajib hukumnya karena barang yang haram. Sekarang sunnah apabila di depan kita ada yang menyibukkan kita, mengganggu kita. Lagi sholat, ya bocah lagi di depan kita, paham nggak tuh? Bikin nggak apa? Nggak konsentrasi. Bagusnya merem. Itu disunahkan. Jadi ketika ada sesuatu bukan haram bukan, cuma menyibukkan kita, ya menyibukkan kita. Jadi keganggu, maka sunnahnya
merem. Tapi kalau sesuatu yang mengganggu seperti yang haram, maka wajib merem. Jangan sampai kotor kita punya sholat kita. Adapun nggak ada hal-hal yang itu, maka sunnahnya dibuka, jangan dimeremin, ya gitu. Nah, di dalam penelitian kedokteran, subhanallah tuh, ya kenapa kita suruh buka, apalagi ketika sujud, ruku, terutama sujud, karena nggak bagus ketika sujud kita ke bawah, mata kita dalam keadaan merem, ya itu nggak bagus. Nah, kemudian ada lagi ketika perempuan sedang ngeluarin anak tuh, ya kalau kalian yang pernah nganterin istri, ya kalau tahu nih, ya bukan kata anak, kata kedokteran, terutama di bidan ketika melahirkan nggak boleh dimerem kan, nggak boleh. Ntar kalau punya istri lagi nguden tuh, ya nggak boleh, matanya makanya melotot, nggak boleh dimeremin karena takut ketika ngeluarin putus, ada yang putus karena semua nyambung. Akhirnya ketika dia merem, melek nggak ngeliat, makanya ada buta orang yang melek. Diomelin suster, diomelin sama bidan. Silakan kalau nggak bertanya, boleh ntar nanti cek tanya. Subhanallah. Ya, kemudian termasuk waktu istinja, nih diingetin lagi nih, berapa bulan yang lalu kita bahas istinja. Ketika istinja lagi ngeluarin, jangan merem, lagi ngeden gitu tuh, melek aja gitu, jangan begitu. Sama seperti orang melahirkan kan, cuma kalau melahirkan lebih gede kan, ya lebih parah gitu tekenannya ketimbang buang air. Tapi jangan, karena apa? Ketika kontraksi ya namanya, lagi ngeluarin, sama juga ketika kita buang air besar, ya itu melek aja sudah. Ya, semua apa yang dilakukan, apalagi sunnah, Anda bilang jangan diremehkan. Usahakan mungkin kita bisa pasti ada nilai kebaikan dunia akhirat. Tentu pahala udah pasti, ya pahala udah pasti. Tapi ada yang namanya sunnah Nabi itu bukan cila akhirat doang, sorga, tapi ada sisi kebaikan di alam dunia buat kita. Ya, kesehatan, rezeki dan sebagainya. Kemudian yang keberapa? Kelima. Ya, kelima saktatus sholah, yaitu ada pemberhentian sholat sejenak, sekedar subhanallah. Yusannu lil musolli, disunahkan bagi orang yang sholat, an yaskuta, dia diam, fi sholatihi, di dalam sholatnya situ saktat, ada 6 tempat. Ada 6 tempat yang dimana dia ada berhenti, enggak lamsam terus, enggak, berhenti. Sedikit, sekedar subhanallah. Berapa itu? 1 detik ya. Ya kurang lebih segitulah, ya sekedar bacaan lamanya subhanallah, ya 1 detik lah gitu. Di mana ya kullu saktatin biqadri subhanallah. Wahia yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, ketika takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi ketika Allahu akbar baru Allahu akbar kabira, jangan Allahu akbar, Allahu akbar kabira, langsung berhentiin dulu. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sampai habis. Nah, selesai baina yang kedua, baina dual iftitah wa ta'awud, di antara iftitah dan ta'awuz. Kan terakhir iftitah apa? Wa ana minal muslimin. Berhenti sejenak, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Jangan begini, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, a'udzubillahi minasyaitonir, langsung terus a'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim, amin, bismillah. Jangan. Ada berhentinya, walaupun inti cepat bacanya, nggak jadi masalah, tapi ada saktah gitu ya. Sejenak, ya, ada 1 napas yang tertahan. Nah, gitu. Yang ketiga, baina ta'awuz wal Fatihah. Di antara ta'awuz tuh a'udzu ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir, bilangnya ta'awuz, dan al-Fatihah. Jadi ketika ta'awuz selesai, wa anna minal muslimin. Kemudian kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bismillah terus nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tapi ketika dia a'udzu, tahan dulu sebentar. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kita lagi doa, biasa nggak jadi masalah. Tapi kalau lagi sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gitu istilahnya. Ya jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, batal nggak jadi batal. Cuma kan sunnah. Jadi ada pemberhentiannya, bahwasannya tuh terminalnya udah beda-beda. Nah, gitu. Ya, karena Al-Fatihah, a'udzu nggak masuk bagian dari Al-Fatihah.
nggak ada, ya gitu. Paham ya di sini? Paham. Yang keempat, baina akhir Fatihah wa amin. Nah, waladhdallin. Udah selesai itu. Fatihah segitu, nggak ada amin. Amin ini bentuk doa karena tadi disisipi dengan apa? Doa kita minta. Dinasir. Puji-puji Allah dulu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iya karena butuh. Udah setelah, makanya adabnya kita kalau kita minta tuh puji-puji dulu Allah. Ente minta sesuatu aja manusia muji-muji dulu, main tabrak aja sama bini, enggak, muji-muji dulu. Ya, anak begitu makanya kalau minta duit, ya enggak langsung bak, enggak. Abah yang paling ganteng, apa namanya, pujaan bidadari akhirat dia. Ntar anak begitu, minta duit deh. Anak itu tuh begitu tuh, muji bapaknya pakai muji-muji dulu gini-gini, ya bercandanya gitu. Nah, jadi puji-puji, apalagi kita sama Allah. Ya, seperti kita udah belajar doa kan gitu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukum yazida. Atau di doanya mau alhamdulillah terus-terusan enggak apa-apa. Kolokan. Gitu sama Allah. Manusia kita minta mulu, lama-lama bosan. Allah senang. Urusan nanti diterima nggak diterima atau Allah mau segerakan itu bukan hak kita, hak Tuhan Allah Ta'ala. Dan Allah juga pasti ngasih, tapi bentuknya nggak selalu yang kita minta. Nanti dalam hadis ada, Anda udah pernah kasih kajian tuh di sholat subuh atau ceramah-ceramah kan Anda gitu lagi etika sekarang begini terus. Itu pernah setahun 2 tahun yang lalu. Jadi setiap orang berdoa Allah terima. Seorang muslim tuh, tidaklah seorang muslim dia berdoa kecuali Allah gobulkan. Kalau orang bilang, mana gue nggak digobulkan. Nah ini karena taunya gobul selalu yang dia minta. Padahal bukan begitu. Ada yang Allah kasih langsung yang diminta di dunia. Misalnya minta apa? Mobil. Minta apa lagi? Ya, inti punya urusan dunia bukan yang haram ya. Gitu. Dikasih di dunia. Ada juga Allah nggak kasih di dunia. Nanti disimpan buat akhirat. Berarti Allah gobulkan nggak? Gobulkan. Makanya inti jangan pernah suudzon nama Allah, pelit banget Allah, keperasaan gue begini. Jangan terus minta sampai meninggal. Nanti di akhirat inti bingung kok ada pahala begini. Kata malaikat, nih pahala yang inti bukan dari amal soleh, dari inti minta sambil nangis-nangis. Apalagi mintanya mau haji, nih pahalanya. Haji nggak dapat inti. Allah nggak gobulkan di sini kebaikan inti untuk akhirat. Yang ketiga, bukan dunia, bukan akhirat, tapi Allah kasih yang doa yang kita minta dialihkan kepada bala musibah. Akhirnya terhindar. Tuh. Jadi artinya apa? Pasti Allah gobulkan. Yakin. Makanya jangan tinggal doa. Inti lihatnya nggak gobul. Bukan di situ. Anda dari dulu minta terus. Inti yang belum punya kendaraan, belum punya motor, minta terus minta Allah Ta'ala. Mau punya mobil, mau punya rumah, Anda minta terus sama Allah Ta'ala. Kalau manusia kita minta, bosan. Yang ada, dia lagi-lagi datang nih. Tapi kalau Allah nggak pernah. Marah-marah atau malaikat datang ngetok pintu, lu sekali lagi minta sama Tuhan lu gue gamparin, nggak ada. Lihat, Allah cinta, Allah rindu. Bahkan Allah sayang, kadang-kadang ditahan. Tuh, kalau Allah sayang sama hambanya kadang ditahan. Malaikat jangan kasih dulu. Ane senang dengan apanya? Keluhannya. Rintihannya. Anda tanya inti, kalau inti cinta seseorang lagi teleponan, lagi ngobrol, lagi teleponan, mau lama apa mau cepat? Apa yang inti demen? Inti cinta, begitu Allah Ta'ala sama hambanya yang dicinta. Mau demen lah, lama. Makanya nggak dikasih dulu, biar terus. Tapi kalau yang nggak demen, jadi gedek, malaikat cepat dikasih. Suaranya kagak enak. Tuh, serem nggak kalau begitu? Tuh, ya, makanya satu intinya jangan suudzon kepada Allah, itu udah barang jelek. Husnuzon udah sama Allah. Ya, minta terus, jangan putus asa. Gua orang kotor, gua orang dosa, apa diterima? Wah, inti udah mutusin Allah Ta'ala, minta sama Allah. Ya, orang yang kita kalau bicara husnuzon, masya Allah, ada orang sakit, anaknya sakit, kemudian datang orang mau ngerampok, datang ke rumahnya mau rampok, pas mau dibukain pintu, dikasih minum, yang mau ngerampok nggak jadi. Ini orang baik banget, udah itu datang bawa air minta doa. Tuh perampok nangis, dimintain doa, masih ada orang baik yang nyangka gue baik. Tuh, ya, anaknya sembuh lagi, bilang anak saya sembuh. Di situ dia tobat, dapat hidayah dari Allah.
Ya, nggak ada, gue yang jahat, gue yang ngerampok, yang jahat gitu ya, otak gue iblis ibaratnya. Tapi tuh orang karena husnuzon yang saya minta doa, betapa malunya saya sama Allah. Ternyata Allah masih sayang, tobat. Ada nanti kapan-kapan kalau kita lagi bukan di sesi sini ya, karena kita lagi bicara fikih. Kembali lagi nih, karena apa? Kita harus husnuzon. Jangan pernah sangka jelek. Minta terus sama Allah, jangan pernah takut. Ya, itu terjadi. Ya, jangan takut, minta terus sama Allah. Nah, di sini yang Anda kembali lagi karena kita lagi bicara doa. Juz Al-Fatihah itu doa. Ya, doa. Jadi bukan semata-mata Fatihah, apalagi rahasianya kalau dikembangkan nggak kelar kita bersubuh. Ya, di situ ada ihdinas. Makanya pertama puji Allah, puji terus maliki yaumiddin. Nah, udah muji Allah sampai berapa langkah tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baru deh kita puji iyyaka na'budu wa hanya kepadamu lah aku menyembah, kepadamu minta tolong. Sembah Allah dulu. Kemudian minta tolong. Di situ kita doa. Ihdinas siratal, itu udah kekayaan yang luar biasa. Nggak ada obatnya udah. Berapa banyak orang kaya nggak siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Siapa mereka yang mustaqim yang kita minta ini? Mereka tuh alladzina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah diberi nikmat sama Allah. Siapa mereka? Dalam ayat Quran tuh tafsir bitafsir tuh namanya Quran dengan Quran. An'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Di Al-Quran ada yang Allah telah berikan nikmat kepada para nabi, siddiqin tuh seperti sahabat-sahabat nabi, orang-orang jujur, syuhada, orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang soleh. Itu kita minta. Baru terusnya ya, inna an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan mereka yang telah dapat kesesatan atau yang jalannya udah beda ya, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan doa. Sunnah apa? Amin. Jangan amin. Nah, jadi seperti mim, padahal bukan amin. A-nya panjang. Amin gitu. Biasain tuh amin. Amin. Jangan amin. Jangan. Ya, amin. Nah, jangan juga amin. Ya, A-nya panjang, mimnya ada ya. Amin. Amin. Nah, ya, sunnahnya itu bareng nanti dengan imam. Ya, gitu. Baik, itu saktah juga ya antara Fatihah dengan amin. Yang keberapa? Kelima. Ya. Kelima, ya. Keenam aja. Kelima. Lu tidur juga. Nyatet kagak, nebak lagi. Emang kalau buah manggis. Yang kelima, baina amin wa surah. Nah, antara amin dan surah, ya, antara amin dan surah. Nah, antara amin dan surah yusanul li imam tatwiluha fi sholatil jahriyah liyatamakkanal ma'mum min qiraatil Fatihah. Kalau sholat yang jahar seperti subuh, maghrib, dan isya, sholat yang jelas, yang kedengeran tuh saya imam, itu sunnahnya imam memanjangkan di dalam sholatnya itu ya agar memungkinkan si makmum untuk membaca Fatihah. Jadi begini, ini sunnah. Nanti bacaan-bacaan buat imam ada ya, ini bagiannya di sini nanti. Ini karena masih tentang saktahnya doang. Adapun ini kan belum berlanjut ke sono tentang sujud, tentang baca Fatihah, baca surah, nanti di sini ada. Yaitu ada bacaannya. Jadi ketika imam bilang waladdallin, kan sunnah rabbighfirli wali walidayah amin, imam baca, makmum baca. Nah, dia diam dulu tuh sang imam. Makanya jangan bingung kalau imam lama. Jangan itu suuzon, nih imam nggak apa surah nih kayak. Bukan, itu memang sunnah dia lama. Biar si imam bisa baca Fatihah. Tuh, makanya itu baca Fatihah jangan lama-lama banget. Nah, imam ada bacaan itu, baca ini, baca ada di ayat Quran. Nah, sekira-kira imam makmum di belakang baca Fatihah udah kelar, baru si imam baca. Kenapa? Karena inti sunnah lagi dengerin imam baca surah. Gitu. Cuma jarang orang lakukan, apalagi sholat tarawih. Kita sibuk ambil bacaan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Imam udah rukuk. Allahu akbar gitu, Allahu akbar. Jadi kita nggak dapat sunnah dengerin imam baca surah. Walaupun surahnya cuma kulhu, nggak jadi masalah. Tapi ketika imam baca surah, sang makmum sunnah dengerin
imam. Kita nggak sempat dengerin kan, makanya sibuk dengan Al-Fatihah karena imam cepat. Makanya sunnahnya itu nanti kita akan lanjutkan. Ya waladhdallin amin dibaca. Ini imam yang makmum sedang baca Fatihah. Ya, pas Fatihah kelar, imam lanjutin. Bukan bengong-bengong untuk imam. Bukan imamnya nungguin aja, makmum udah baca udah selesai belum? Baca deh. Ya bukan begitu. Imam juga sibuk ada bacaannya. Ya, gitu. Dan inti jadi makmum udah tahu ilmunya. Jadi jangan nebak-nebak besok. Ketika ada imam di depan agak lama, inti malah bukan sibuk baca Fatihah, malah mikirin imam. Bukan baca Fatihah itu sibuk, liatin ke bawah, baca Fatihah sampai selesai gitu. Di imam depan lama, biarin aja. Gitu, paham ya? Padahal imam tahu ada yang dibaca atau enggak dibaca itu urusan dia, yang penting kita sibuk. Jangan sampai kita suuzon nih imam, ya dia enggak hafal surah kayaknya lagi bingung nih mau baca apa. Bukan emang begitu sunnahnya. Cuma kita juga ngelakuinnya sebagai imam juga bingung. Kenapa? Kadang-kadang takut kelamaan yang di belakang kagak ngerti. Min subhanallah subhanallah aja. Ya, repot emang. Makanya sisi itu antara imam dan makmum sama-sama ngerti. Kemudian yang keenam, baina surah war ruku, di antara surah dan ruku. Surah apa kita baca? Misal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sejenak. Allahu akbar. Jangan qul huwallahu lam yalid wa lam yulad ahad, Allahu akbar. Wah, belum ada ininya, jedanya dulu, jeda sebentar. Jadi jeda surah sekedar subhanallah gitu ya. Jangan baca subhanallah, jangan. Ya sedetik gitu. Baru Allahu akbar gitu. Paham di sini? Itulah tempat terminalnya ada 6. Kita diam sesaat ya, itu ada 6. Sudah dibahas dari 1 sampai 6. Kemudian yang keenam, ini sudah sampai sini dulu, nanti kita teruskan, masih banyak ini sampai 20 sampai 30, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Ya, ini kan dapat begini jadi tambah indah sholat kita. Tahu ilmunya, pahalanya tambah besar. Insya Allah dideketin dengan Nabi Muhammad SAW. Karena semakin banyak sunnah ya yang kita jalankan, semakin dekati dia dengan Nabi Muhammad SAW. Doa iftitah, yusannu bi khamsi surut. Doa iftitah disunahkan dengan 5 syarat tuh. Ada syaratnya juga doa istiftah. Ya doa iftitah. Tahu doa iftitah, doa pembuka yang dibilang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Nah, itu disunahkan dengan 5 syarat. Yang pertama, syaratnya an yudrikal imam fil qiyam. Dia mendapatkan imam di dalam berdiri. Jadi ketika imam lagi berdiri, kita yang jadi makmum nih, kalau jadi makmum itu disunahkan gitu. Tapi kalau imamnya udah ruku, fala yusannu, enggak ada. Fala yusannu idza adrakahu fil ruku. Kalau imam udah ruku, inti jangan pakai baca Allahu akbar kabira. Allahu akbar pakai Allahu akbar kabira. Jangan, udah langsung ikut ruku. Apalagi kalau sholatnya terang-terangan lagi kedengeran. Ya, nah imam udah baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Inti di belakang Allahu akbar kabira. Ya enggak usah, udah enggak sunnah. Tapi kan sunnah, Bib. Enggak Nah, lain tuh di mana sunnah dia dapat, tapi di mana sunnah harus ditinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan gimana? Iya, satu nggak dosa, kedua jadi nggak sunnah. Paham di sini? Jadi tidak sunnah. Jadi kalau tidak sunnah ya nggak enti kerjakan, nggak usah. Kalau dikerjakan nggak dapat pahala. Tuh, paham ya? Nah, jadi ada sesuatu yang sunnah bisa menjadi tidak jadi sunnah. Melihat ini dalam kondisinya. Itulah ilmu dalam ilmu fikih. Kemudian apa lagi? Dapetin imam, au ruku, au sujud, au itidal, au tasyahud. Nah, jadi dapetin hanya ketika imam berdiri, kita jadi masbuk atau jadi makmum. Nah, baru kita sunnah, kita doa iftitah. Kemudian an la yasra'a fi ta'awudz. Ya, syaratnya lagi. Doa iftitah yang sunnah ini bisa kita kerjakan asal jangan apa? La yasra' fi ta'awudz. Tidak udah masuk dalam ta'awudz. Ta'awudz apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Udah tinggal, nggak bisa lagi udah. Jadi ketika Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar kabira, nggak usah dibaca, udah hilang itu sunnahnya. Paham di sini? Ya, udah masuk sunnah. Tapi kalau wajib batal. Ingat tuh. Itu udah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, itu wajib, ente tinggal. Ngambil apa? Sunnah Allahu akbar kabira walhamdulillah, batal sholat kita. Paham ya? Udah masuk yang wajib, ente gugurkan untuk yang sunnah. Nggak boleh, wajib.
Berarti kalah dong wajib sama yang sunnah tuh dalilnya. Ya, udah masuk yang wajib, nggak boleh inti kembali kepada sunnah. Ya, dan nggak sunnah lagi. Oh, ntar gua dapat pahalanya. Enggak, udah hilang. Nah, kalau yang sunnah sama sunnah nggak jadi batal. Ya, tapi udah nggak kesunahan kita nggak dapat karena tadi yang dibilang sunnahnya iftitah itu doa iftitah disunahkan dalam 5 syarat. Syarat pertama dapetin imam, lagi diri. Yang kedua tidak udah masuk dalam ta'awuz. Paham ya? Yang ketiga, an la yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu. Tuh, tidak khawatir, tidak takut kalau luput dari setengah Fatihah apabila dia baca. Ya. Jadi nggak khawatir. Jadi artinya ketika dibaca ta'awuz dia nggak jadi setengah baca Fatihahnya. Tapi kalau inti akhirnya karena imam di depan, inti baca Allah Akbar kabir alhamdulillah, akhirnya nanti gue baca Fatihah bisa cuma jadi berapa ya? Setengah. Udah jangan nggak usah, udah yang penting Fatihah ini yang wajib. Paham ya? Jadi kalau inti kan yang tahu makmum inti, nanti cuma cerita begini doang, nanti inti prakteknya lihat. Apalagi sholatnya nggak kedengeran. Dan inti datang masbuk, kecuali inti emang lihat bareng sama imam takbir, inti takbir. Tapi kalau imamnya kita datang, ini masa nanya sama imam lu di sebelah mana imam? Kan nggak mungkin. Rasa-rasanya inti baca Allah Akbar kabira bakal ketinggalan nih, Fatihah nggak dapat. Paham ya? Mendingan apa? Langsung aja baca Fatihah. Kemudian kalau imam yang kedengeran, mau sembahyang Jumat, Maghrib, Subuh, atau Isya, inti bisa lihat. Taruh dia udah lagi baca surah, tapi lihat surahnya mungkin panjang. Oke, nggak jadi masalah inti baca apa. Tapi kalau udah surah lebih baik dah. Selamat mendingan baca Al-Fatihah. Paham di sini ya? Nah, yang tahu inti. Baik, yang keberapa? Yang keempat. An la takuna sholat jenazah. Tidak ada pada sholat jenazah. Nah, jangan mendang iftitah ini wajib sunnah. Kemudian besok sholat jenazah pakai iftitah. Nggak ada wajib, nggak ada sunnah. Ah, membaca nih pahalanya besar. Iya, tapi kalau sholat jenazah inti baca nggak ada pahalanya. Karena nggak sunnah. Ingat tuh, kalau udah nggak sunnah berarti ada pahala nggak? Enggak. Ya. Kenapa? Li'annahu ya, mabniyatun ala tahfif. Karena sholat jenazah itu dibangunnya atas keringanan. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ya, ringan. Karena sholat jenazah itu bentuknya doa. Pertama kita takbir, baca Fatihah. Habis baca sholawat. Habis sholawat doain. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Setelah itu yang keempat baca lagi. Itu kalau panjang sunnahnya banyak ya, panjang ya. Inti boleh apalin dikit-dikit, jangan segitu doang, tambahin. Apalagi yang meninggal keluarga inti, masa doanya dikit banyakin. Yang wajib sih 4 aja. Kemudian nanti ada lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nanti tinggal diganti hu jadi ha. Kalau laki-laki, perempuan biar tahu tuh. Nah, itu doa kalau inti tahu. Jadi kalau misalnya doain orang mati nggak nyampe, besok di meninggal jangan disolatin jenazah. Karena sholat jenazah itu doa, berarti nggak nyampe dong. Paham ya? Gitu. Doa nyampe nggak sama orang mati? Nyampe. Satu bentuknya apa? Tuh ketika sholat jenazah. Sholat itu kan ngadep Allah, berbakti sama Allah. Sholat jenazah bukan berbakti sama itu orang, bukan. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Karena kita bukan nyembah ini, tapi ngedoain. Bentuknya seperti sholat, makanya ringan. Paham? Tetap pakai wudhu, ya. Atau yang nggak ada wudhu pakai apa? Tayamum. Intinya ngedoain yang meninggal. Nyampe gak? Nyampe itu. Ya, nah terusnya kita besok bikin deh. Kalau sholat jenazah lagi kan nggak mungkin. Ya kita ngundang orang ngasih makan, doain lagi Allahumma gfir lahu warhamhu, dikenalnya dengan tahlil. Kata dari halala yuhallilu tahlilan, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau bilang nggak nyampe lucu. Ya, karena udah ada kita pelajarannya dari sholat jenazah, doa di situ. Makanya jangan pakai Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Ya, nggak usah. Nah, jadi nggak sunnah juga, nggak ada pahala gitu. Kemudian yang kelima di akhir, ingat iftitah ini ada syaratnya. Sunnahnya jika kita tidak keluar waktu. An la yakhafa khurujal waqt, tidak takut, tidak khawatir keluar waktu. Kalau inti akhirnya keluar waktu, makanya nggak jadi dosa inti, karena itu nggak sunnah. Di sini di annahu yajibu alaihi, maka wajib atasnya hina izin ketika itu istighalu bil wajib fagot. Dia hanya
hina izin ketika itu dia sibuk hanya dengan yang wajib. Kalau takut keluar waktu. Misalnya, itu subuh kesiangan. Ya Allah, kalau lihat-lihat nih, suruk ya. Suruk tinggal 5 menit lagi nih. Biar apa suruk? Sekarang suruk udah setengah 6 tuh udah suruk. Udah terbit matahari. Atau asar. Itu tahu nih, ya Allah tinggal 5 menit lagi habis asar. Bisa terjadi. Ini mungkin lagi lupa. Atau macet di jalanan sampai rumah. Itu ngambil wudhu yang wajib aja. Jangan pakai yang sunnah. Yang sunnah jadi haram ini. Kalau sampai keluar waktu. Kalau sholat berjamaah, makruh. Ya, banyak nih, ane sering di rest area. Mau sholat maghrib tuh, tempat kerannya nggak banyak ya. Waduh, rame-rame banget. Udah kayak orang bener, emang bener sih. Udah kayak orang bener. Itu kalau udah di rumah. Tapi kalau ngantri begini, jangan lama-lama, nggak pakai sunnah. Aneh langsung aja yang wajib sekali. Yang penting tahu ilmunya. Sekali. Udah. Nggak ada berapa detik selesai. Orang yang dapat. Kalau begitu semua, nggak ketinggalan jamaah. Ya, jadi makruh. Kalau sampai ketinggalan waktunya, apalagi waktu itu kita udah 6:30, udah tinggal setengah jam lagi, orang masih berderet ngantri ya, banyak. Kalau nanti karena kita sibuk sama yang sunnah, yang di belakang nggak kedapatan, kita dosa kita. Tuh, ya. Kalau kita sendirian waktu udah mepet, udah nggak pakai yang sunnah, yang wajib aja wudhunya. Nah, sholatnya juga begitu, yang wajib. Nggak usah yang sunnah dikerjakan, nggak usah baca surah, nggak usah baca Allahu Akbar kabira, udah Fatihah selesai, ruku juga nggak bacaan sunnah. Udah bacain sekali subhanallah lubir. Samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu Akbar sampai jangan waktu habis. Paham di sini? Kalau waktunya tuh la yakhafu khurujal waqti, tidak ketakutan keluar waktu. Kalau waktunya luas, ya jangan ditinggal Allahu Akbar kabira. Sunnahnya masya Allah, doa juga kan di situ. Penyataan tauhid juga kita. Hanya menyembah Allah. Nanti kita artikan. Nanti insya Allah panjang umur sehat afiat. Kita akan bahas riwayat. Ada 3 bacaan. Jadi jangan pakai berantem. Ada yang bacanya wajah tu wajhalilladzi fataras samawati wal ard. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ada yang baca lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segitu doang. Itu Imam Muslim, imam ini. Nah, nanti kalau kita nih Imam Muslimnya digabung Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Nanti kita akan kasih riwayatnya. Ya, itu insyaallah panjang umur, sehat afiat. Ya, itu 6 udah selesai, tinggal ditambahin tentang baca-bacaannya. Nah, kemudian yang ke-7 ta'awuz dan sebagainya akan kita bahas minggu yang akan datang, ya. Termasuk membaca sesuatu dari Al-Quran setelah Al-Fatihah surah kita baca. Nah, nanti ada kejelasannya. Surah yang pendek itu lebih afdol kita baca yang pendek ketimbang yang panjang tapi putus. Tuh, di situ, ya. Surah kamilah afdolu min ba'di tawilah. Surah yang sempurna itu lebih bagus, lebih afdol dari setengah yang panjang. Kalian bacanya panjang dari surah Al-Baqarah, nggak mungkin dibaca semua. Ya, dibacanya cuma setengah misalnya. Kan banyak banget tuh. Tapi ada imam yang baca sempurna. Cuma baca kulhu, tapi sempurna, lebih afdol yang sempurna. Jadi kalau begitu, ya kalian sempurnakan yang lebih bagus, baca Al-Baqarahnya. Besok kadang sholat begitu ya. Ya, makanya ngeringan aja. Nanti ada di sini sunnah-sunnahnya. Kalau sembahyang maghrib bacanya apaan-apaan, bacanya ini, ya. Bedah nggak? Bedah gitu, bedah nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena ini tentang sunnah. Tapi juga ini namanya kita nggak lakukan juga nggak dosa dan nggak sunnah sujud sahwi. Ya. Adapun yang mau pakai begitu-gitu terserah. Kita udah tahu hukum, kita jalankan. Ya, gitu ya. Ingat kita belajar fikih bukan kemudian sombong, kemudian menyalahkan orang lain. Pemahaman beda-beda. Sudah kita fokus. Kenapa? Belajar fikih harus diiringi dengan tasawuf, pembersihan hati. Jalanin sebaik-baiknya hukum-hukum dalam fikih, tapi tetap hati harus dibersihkan dari sombong, ujub, apalagi nunjuk orang ahli neraka. Jangan, itu hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum iya, orang mabuk neraka hukumnya. Ya, ada dilarang sama Allah. Tapi jangan lantas orang masih hidup langsung nih, apalagi masih hidup digibahin, nggak boleh. Yang Allah ceritakan kan udah mati. Fir'aun mati, Haman mati, Namrud mati. Ini yang musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab mati.
baru diceritakan nih. Kalau masih hidup, ya nanti sewaktu-waktu yang kita ceritakan jelek-jelek ternyata dia dapat hidayah masuk Islam, atau dia orang jelek, toleh, tapi akhirnya jadi orang soleh, ayo. Apalagi pakai WA, pakai media, udah kesebar kemana-mana itu fitnah. Kalau inti masih hidup minta maaf. Nah kalau inti meninggal duluan, sama malaikat diseksain aja. Mana malaikat seksa? Ini kan benar si Fulan. Lu lihat no gini no. Kalau bisa lu keluar dari kubur. Lu lihat dia jadi orang soleh, lagi nangis sama Allah Taala. Tapi lu fitnah dulu dia orang jahat. Ya emang dulu dia jahat, tapi ketika meninggal dia jadi orang baik. Ya jadi itu belajar ilmu tasawuf. Ya jadi apa? Jangan merasa inti paling terbaik. Jangan, kita terus belajar ya, tapi hukum fikih harus berjalan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kesejahteraan, kebahagiaan, rezeki yang halal thayyibah, keberkahan dalam rumah tangga kita, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana